Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, kita dalam pembahasan malam hari ini kita berpegangan pada kitab Tanqihul Qaul, dan kita masuk kepada hadis yang ke-24 tentang masalah fadilah atau keutamaan orang fakir. Qala al-Ghazali al-faqru ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaihi. Telah berkata Imam Al-Ghazali, kefakiran adalah suatu ungkapan dari ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Amma faqdu ma la hajata ilaihi fala yusamma faqran. Adapun ketiadaan sesuatu yang ia tidak ada kebutuhan kepadanya, maka tidak dinamakan sebagai kefakiran. Wa in kana al-muhtaju ilaihi mawjudan maqduran alaihi lam yakunil muhtaju faqiran. Dan jika keadaan sesuatu yang dibutuhkan itu ada yang dapat dikuasai atasnya, terwujud dengan ukuran atasnya, maka bukanlah orang yang butuh itu sebagai orang yang fakir. Jadi yang dinamakan fakir itu adalah orang yang memang ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Kayak seseorang yang membutuhkan satu hari itu membutuhkan biaya 100.000 rupiah, tapi kenyataannya dia hanya mempunyai atau dapat cuma 40.000 rupiah, dan dia masih butuh 60.000 rupiah. Ini yang demikian ini yang dinamakan fakir. Memang kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya kebutuhan tambahan, kayak dia masih butuh untuk nyicil motor, untuk cicilan-cicilan yang lainnya, ya belum dikatakan fakir. Dan orang fakir ini banyak kita temuin pada waktu bulan puasa menjelang lebaran biasanya. Ya. Orang fakir ini banyak kita temuin pada bulan puasa menjelang lebaran. Ini waktu pembagian zakat. Pembagian zakat banyak orang-orang yang sebetulnya dalam ekonominya mampu, tapi ketika dikasih kupon nerima-nerima aja. Karena jatah kita orang awam itu bisa menerima zakat fitrah itu adalah ketika kita menjadi orang fakir ataupun orang miskin. Kalau memang kita merasa mampu, karena kalau dikatakan amil kita bukan, kita tuh panitia, bukannya amil. Yang berhak menerima itu amil, kalau panitia kagak berhak. Kita mau dibilang amil bukan, ya, mau dibilang ibnu sabil bukan, mau dibilang sabilillah bukan. Ya, yang kita ada itu hanya fakir dan miskin. Tapi kalau kita kalkulasi kebutuhan kita, misalnya ya kita punya kebutuhan 100.000, tapi pendapatan kita 150.000, kagak berhak bagi kita untuk menerima zakat. Cuma jarang orang yang begitu dikasih kupon ngomong, mohon maaf ya, kayaknya saya nggak berhak. Ini kadang-kadang malah kagak dicatat. Kan lucu juga, kita ngasih zakat tapi kita jadi penerima zakat. Ya kan? Yang terjadi di kampung-kampung di mana-mana tuh sekarang begitu. Udah kita ngeluarin, kita juga yang nerima. Bahkan kadang-kadang ada yang mancing. Maksudnya apa? Ya dia ngasih 3,5 liter biar supaya dicatetin masuk dalam dalam orang yang mendapat kupon.
ya kan lumayan, berasnya 6 liter ya, ditambah lagi sama duit sekitar berapa, 25.000, itu kan namanya mancing. Udah begitu kadang-kadang bukan dari sini naruh di sini, nah itu ribet juga ya. Lah makanya yang model begini nanti dikala kita mendapat kupon, kalau memang kita merasa orang yang mampu, jangan diterima walaupun kita jadi panitia, karena panitia itu enggak berhak untuk menerima zakat. Yang berhak itu adalah amil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqru alladzi la yuaddi ila ihtiyaji ilan nasi azyanu alal mu'minina minal izaril hasani ala khazaril far ala qaddil faros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kefakiran yang tidak mengantarkan pada kebutuhan pada manusia adalah lebih baik bagi orang mukmin dibandingkan sabuk kulit yang bagus yang ada di pipi kuda. Ya, kita mempunyai sifat fakir. Ya, kita punya sifat fakir, tapi kita kagak pernah menyandarkan kefakiran kita kepada manusia. Kita nggak pernah minta-minta. Tapi kita fakir, cuma kita tetap menerima ya tentang kefakiran kita, hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lebih bagus bagi seorang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nasi wa zainun indallahi yaumal qiyamah. Kefakiran adalah jelek dan buruk menurut manusia, namun baik menurut Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kita jangan merasa rendah diri kalau kita menjadi orang fakir, kalau kita menjadi orang miskin ya. Pokoknya apa yang dikasih sama Allah berarti kita terima apa adanya. Kita menjadi orang yang qanaah ya. Kita kalau hidup kita qanaah itu insya Allah ya. Kalau hidup kita qanaah itu nggak pernah memikirkan apa yang ada di tetangga kita, nggak pernah memikirkan rezeki yang ada pada orang lain, nggak pernah dipikirkan. Jadi nggak pernah tuh merasa begitu ngelihat tetangga masang AC, pala rada puyeng jadi masang koyo, nggak pernah, ya kan? Iya, nggak pernah merasa iri hati. Nah iya, ini kadang-kadang begitu kan ya, orang masang AC kita masang koyo, ya kan? Ya Allah, ya kan, tetangga kita ada lagi pada, ya kita repot model begini ya. Kalau memang kita menjadi orang yang qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah ya. Kalau kita tahu bagaimana nanti orang kaya ketika di hari kiamat, ini Rasulullah bersabda ya, wabil khabari, dalam satu khabar dikatakan akhirul anbiya'i dukhulal jannati Sulaiman bin Daud alaihi wasallam lima kani mulkihi ya. Orang terakhir dia yang masuk surga di antara para nabi nanti adalah Nabi Sulaiman. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi Sulaiman itu mempunyai harta yang sangat luas, mempunyai harta yang sangat banyak. Dan Rasulullah mengatakan juga ya, wa akhiru ashabi dukhulal jannata Abdurrahman ibni Aufin li ajli ghinahu. Dan orang yang terakhir yang masuk surga dari golongan sahabatku, kata Nabi, adalah Abdurrahman bin Auf karena kekayaannya. Ini kan Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Dia pengen miskin susah. Dia pengen miskin susah. Lah iya, selalu ya. Dia pengen banget jadi orang miskin, gagal terus. Lo mau jadi orang miskin gagal. Lah kita pengen jadi orang kaya susah bener. Ya kan?
Ini ada orang kaya pengen jadi orang miskin. Karena apa? Karena dia udah dengar kata Rasulullah, nanti sahabatku yang paling terakhir masuk ke surga ini adalah Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena saking kayanya. Iya, mau miskin aja susah. Pernah suatu ketika, ya kan? Wah, ngelihat apa namanya pengumuman dari Rasul begitu. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Allah, saya nggak mau masuk surga paling terakhir di antara para sahabat. Nah, begitu habis mengadakan perang, itu para sahabat banyak apa? Ghanimahnya banyak, rampasan-rampasan perangnya itu berupa kurma yang ditinggal, dan kurma itu menjadi busuk. Karena Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, dia beli. Kata Abdurrahman bin Auf, dah semua kurma busuk yang ada biar saya beli dengan harga standar seperti kurma yang bagus. Dibeli Abdurrahman Auf semuanya. Tuh kata sahabat Abdurrahman Auf, duit segitu banyaknya enak aja ngeluarinnya buat beli kurma busuk. Dibeli itu kurma busuk. Ya, tujuannya apa? Biar miskin. Biar miskin. Dia beli kurma busuk tujuannya biar jadi orang miskin. Lah kalau misalnya gini, kurma busuk itu harganya misalnya kalau kalau kita jual misalnya cuma 5.000, tapi kalau yang standar 50.000. Kurma busuknya dibeli sama Abdurrahman bin Auf 50.000. Ukuran standar. Padahal kalau dia jual bakalan cuma 5.000. Tujuannya apa? Biar jadi orang miskin. Udah tuh sahabat girang semuanya. Alhamdulillah, ya kan? Lagi begitu Abdurrahman Auf udah girang banget. Alhamdulillah saya jadi orang miskin nih. Ada utusan dari Yaman. Ini saya dari Yaman, raja mengutus saya. Di tempat saya di Yaman ini lagi ada wabah penyakit. Dan obatnya itu kurma busuk katanya. Iya, ya kan? Dan obatnya itu cuma satu, kurma busuk doang. Kata Abdurrahman bin Auf, la ilaha illallah, mau miskin aja susah amat ya. Kata Abdurrahman bin Auf, ya emang saya punya. Wah, girang benar. Karena ada wabah, akhirnya raja dari Yaman menyatakan, udah sekarang saya bayar 10 kali lipat daripada harga standar. Kalau harga standar 50.000 dikali 10 kali lipat berarti 500.000. Kagak jadi miskin. Lah kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Pengen jadi miskin susah. Lah kalau kita begitu ya emang gue urusin, ya kan? Nah kalau sekarang ditimbun dulu, wah lebar butuh nih, ya kan? Kayak waktu itu masker yang asalnya cuma 20.000, yang asalnya cuma 5.000, begitu naik jadi 70.000. Ya begitulah orang kita, ya kan? Nah kalau Abdurrahman bin Auf kagak. Tujuannya apa? Biar supaya, karena apa? Semakin banyak harta yang kita punya, maka semakin banyak kita menghadapi hisab. Contohnya bagaimana? Kita main ke mall, ya, kita main ke mall, kita jalan nih, ya kita lihat doang, ada kaos cakep, ada sepatu cakep, ada semuanya cakep, tapi kita kagak ambil. Begitu kita nyampe di kasir, kira-kira jalannya cepet kagak? Jalan cepet kagak? Ya cepet, orang kagak ada yang kita bawa, kagak ada yang kita beli, udah aman aja udah langsung. Tetapi kalau yang pada beli, ya kan, di kasir lama. Lah kalau orang miskin begitu nanti ketika menghadapi hisab di hari kiamat, begitu jalan, udah aman-aman aja trek. Lah apain mau dihisab? Iya, boro-boro punya mobil, ya kan, sepeda ontel aja kagak. Iya, motor butut aja mau beli susah bener. Lah aman modelnya begitu. Lah cuma kita untuk menjadi orang yang fakir kira-kira bisa enggak? Tuh, ya. Lah iya. Sedih kita kadang-kadang fakir. Ini juga agak lebih peduli sama kita, ya kan?
Lah iya. Cuma jangan kita anggap orang miskin semuanya bisa begitu. Ada orang miskin yang di situ akan masuk surga, ada juga orang miskin yang akan masuk neraka. Ada orang miskin yang baik, ada orang miskin yang tidak baik. Orang miskin yang baik yang bagaimana? Orang miskin yang memang dia dikasih miskin, dikasih fakir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menerima apa adanya bahwasanya ini adalah merupakan pemberian Allah dan saya menerima ya Allah. Ya. Aku adalah hambamu, perkara masalah aku sholat dan lain sebagainya, perkara rezeki adalah yang menentukan engkau, aku terima segalanya ya Allah. Ya. Nah terus giliran ada lagi yang kagak baik, ini adanya ngeluh mulu. Iya dia kata ya Allah tega banget ya, yang kagak yang kagak sembayang pada kaya-kaya banget, kita yang sembayang tiap hari mundar mandir boro-boro dikasih ya Allah. Ada banyak yang model begitu. Iya lah ini yang modelnya begini, yang ngeluh-ngeluh begini nih ya, fakirnya bukan termasuk orang yang baik ya. Kalau kita fakir tapi ngeluh dikit-dikit ngomong mulu ya Allah, si Ano kok kagak sembayang-sembayang pada punya mobil sih ya Allah, saya yang tiap hari begini begono, duha saya rajin, tahajud tiap malam kagak berhentinya. Udah ya Allah dah kalau begini mendingan kagak sholat dah. Itu mendingan begitu. Jadi kalau memang kita yang baik itu adalah ketika kita fakir kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, rezeki kita memang segitu ya. Yang penting kebutuhan kita ya, kita niatkan makan kita adalah untuk ibadah ya. Kalau sekarang mah kita mungkin insya Allah nggak pakir-pakir amat kalau kita mah. Iya makan mah ketemu aja ya kan. Iya, yang kagak ketemu kan kadang-kadang pengen punya. Iya, pengen punya bini. Iya, ya kan. Pokoknya begitu aja lah, terima apa adanya. Insya Allah ya. Yang penting kalau memang kita fakir dan kita mengikuti apa aturan yang ada, insya Allah. Jadi memang gitu. Nanti orang yang fakir itu ketika dia masuk surga itu nanti surganya lain dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang fakir itu surganya lain nanti. Yang sekarang punya rumah harga 5 miliar, yang sekarang punya rumah harga 20 miliar kan gitu ya. Yang kita lihat itu nanti sama kita ya, seandainya sama-sama masuk surga, itu surganya berbeda. Dan seandainya orang-orang kaya tahu bahwasanya surganya orang fakir nanti bagaimana, dia pasti nyesel, ya Allah kalau tahu begitu saya jadi orang miskin aja ya Allah. Ya. Iya, ya mudah-mudahan. Ya tapi jangan fakir-fakir amat, jangan minta ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang fakir. Ya jangan juga ya. Pokoknya yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Takutnya apa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Kan gitu ya. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menjadi orang menjadi kafir. Yang penting seandainya kita fakir memang kita udah yakin bahwasanya pemberian Allah, insya Allah kita akan terima dengan apa? Dengan apa adanya. Ya. Pokoknya kita ikhlas aja ya. Dan di sini juga kita disuruh untuk mencintai orang-orang fakir. Kata Nabi, "Hubul fuqara'i min akhlaqil anbiya." Ya. Mencintai orang-orang fakir ini adalah merupakan akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inah. Sedangkan benci sama orang-orang fakir ini adalah merupakan akhlak-akhlaknya Fir'aun. Ya. Jadi kita usahakan sebaik mungkin kalau kita jadi orang kaya jangan pernah kita membenci orang miskin. Ini kadang-kadang kan kita begitu. Kita punya teman, ya duit kagak apa kagak, kayaknya dideketin aja lek-lekan kita. Iya. Ada temen nih, duit jarang-jarang pegang, ya kan? Emang dasarnya begitu. Pakaian kagak pernah bagus, dideketin kita males-malesan. Dipanggil nih misalnya, "Jit." Ya malas sudah. Ya dia yang manggil, yang kagak ada apa-apanya.
Tapi giliran orang kaya yang manggil, ya lain lagi urusannya. Bahkan kita seakan-akan tunduk benar. Hati-hati nanti kalau sampai kita tunduk, sampai kita merasa rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Hati-hati. Jadi kalau memang kita mencintai orang fakir, ini adalah merupakan akhlak para anbiya. Dan kalau kita membenci orang fakir, ini adalah merupakan akhlak daripada Fir'aun. Wa miftahul jannati ya wa likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i. Ya. Dan setiap sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya surga itu adalah kita mencintai kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang fakir lisabarihim, karena kesabaran mereka. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Ya. Kalau memang kita setiap hari kebutuhan kita segini, ternyata kita dikasih segini sama Allah, ya udah terima apa adanya, ya. Tapi jangan langsung kita berputus asa, tetap ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau nasi sepiring, insya Allah sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian untuk malam hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.